Teman-teman, pagi ini kita akan membahas tentang mengapa orang kaya tambah kaya. Dan banyak juga yang mengatakan orang miskin jadi tambah miskin. Hari ini saya ingin sharing satu hal yang menurut saya cukup menarik. Karena ada banyak orang bilang uang itu tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Saya setuju. Kalau tidak punya uang pun tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Nah, bagaimana cara kita menghadapi problem keuangan yang Anda bisa lebih tenang dan juga lebih sehat menghadapi problem-problem keuangan. Sebelum kita lanjutkan, apa problem keuangan yang Anda rasakan hari ini dan apa efek daripada problem keuangan tersebut? Oke, coba kita bahas dulu ya. Kita akan bahas pertama adalah apa problem keuangan dan efek terhadap problem keuangan. Oke, so mari kita lihat di sini. Saya mau Anda mengerti dua komposisi penting dalam problem. Oke, ada dua jenis problem yang kita alami dalam hidup. Nomor satu adalah problem kehidupan. Problem kehidupan itu kan macam-macam ya. Apa contoh problem kehidupan? Contohnya misalnya, saya ingin menikah, saya ingin punya anak, saya ingin bahagia, saya ingin sukses, saya ingin memiliki banyak teman, saya banyak mengalami ketakutan, saya stres. Itu semua adalah problem kehidupan. Nah, yang jadi masalah adalah banyak orang ingin menyelesaikan problem kehidupan dengan uang. Padahal kita tahu ada yang namanya problem keuangan. So, apakah problem kehidupan bisa diselesaikan dengan kemampuan keuangan? Ini yang jadi masalah nih. Ini yang benar-benar menjadi problem. Problem keuangan itu apa? Problem keuangan nggak bisa makan, nggak bisa beli rumah, nggak bisa nyekolahin anak, nggak bisa beli baju yang bagus, nggak bisa beli baju untuk misalnya Anda ngelamar kerja. Ini semua adalah problem keuangan. Kita mengalami yang namanya dua jenis problem. Satu adalah problem kehidupan. Yang kedua adalah problem keuangan. Problem kehidupan tadi misalnya saya ingin bahagia, saya ingin sukses, saya ingin nikah, saya banyak ketakutan, saya stres. Ini semua adalah problem kehidupan. Sementara ada yang namanya problem keuangan. Problem keuangan itu untuk apa? Untuk makan, untuk minum, untuk rumah, tempat tinggal gitu ya, untuk beli baju, untuk beli internet, pulsa. Oke, untuk misalnya semua hal-hal yang sifatnya mungkin entertainment. Ini yang salah kaprah. Oke? Ini salah kaprah. Salah kaprah yang pertama. Banyak orang ingin menyelesaikan masalah kehidupan dengan cari uang. Teman-teman, saya jamin ini tidak akan menyelesaikan masalah. Mereka ingin menyelesaikan, ingin bahagia, ingin sukses, ingin menikah, ingin mengatasi ketakutan, tapi dengan cara nyari uang. Ingin menyelesaikan dengan uang. Uang tidak menyelesaikan kebahagiaan. Itu benar sekali. Uang tidak bisa membuat Anda sukses. Itu benar sekali. Uang tidak membuat Anda bisa menikah. Itu benar sekali. Kok bisa? Ya, Anda harus nemu pasangan dulu dong. Betul nggak? Dan itu tidak bisa diselesaikan hanya karena Anda punya uang. Jadi ada istilah uang tidak menyelesaikan semua masalah. Itu betul. Oke. Lalu kemudian salah kaprah yang kedua. Ada orang tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa apa,
dan punya problem ini jadi problem kehidupannya ada dan problem keuangannya ada. Ini yang dialami oleh miskin, ya. Orang yang kaya mungkin ini nggak ada masalah, ini masalah. Jadi mereka mencari pelarian-pelarian yang aneh-aneh. Sementara yang miskin terbalik. Anda gimana bisa bahagia, sukses, gimana caranya bisa menikah kalau makan aja susah? Gimana Anda bisa tidak stres kalau Anda besok mau makan apa Anda nggak tahu? Mau tinggal di mana Anda nggak tahu? Ini yang jadi masalah, oke? So, apa yang mereka lakukan? Mereka menyelesaikan problem ini dengan bisnis. Dan ini menjadi blunder. Kenapa jadi blunder? Karena untuk berbisnis, Anda membutuhkan ketenangan. Anda membutuhkan ide. Anda membutuhkan strategi. Jadi bukan hanya sekedar Anda bisnis lalu menyelesaikan masalah ini. Nggak bisa, begitu ya. So, apa solusi terbaiknya? Solusinya, kita harus selesaikan masalah ini dulu, baru ini akan terselesaikan. Jangan menyelesaikan masalah keuangan dulu, lalu kehidupan Anda akan membaik. It's wrong, oke? Jadi banyak orang menyelesaikan problem keuangannya lebih dulu. It's wrong. Kenapa? Karena ketika Anda punya uang, ininya nggak didapat, gitu ya. Anda punya uang, bahagianya nggak dapat. Akhirnya Anda merasa kosong. Justru Anda harus bisa merasa bahagia, merasa sukses. Anda tidak takut ada ataupun tidak ada uang. Lalu solusinya apa? Saya bilang solusinya adalah memiliki sebuah pegangan hidup. Jadi saya katakan manusia itu akan kuat kalau punya pegangan, betul ya? Nah, dalam hal ini ada beberapa langkah-langkah yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama adalah Anda mencari solusi spiritual. Oke, mencari solusi spiritual di mana Anda kembali ke Tuhan sehingga Anda bisa mendapatkan kebahagiaan ada atau tidak ada uang. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda sedekah. Anda sedekah. Sedekah itu memberikan kebahagiaan. Sedekah itu membangun kesuksesan. Sedekah itu menghilangkan ketakutan. Sedekah itu menghilangkan stres. Dan yang ketiga, Anda bersyukur. Dan ini semua mengakibatkan semua problem ini Anda bisa hadapi dengan ikhlas. Oke? Kenapa penting untuk menghadapi ini dengan ikhlas? Karena Anda tidak terlalu punya banyak ekspektasi. Anda tidak punya banyak ekspektasi yang over. Nah, orang yang terlalu banyak ekspektasi akhirnya membuat hal-hal ini, makan sedikit tidak disyukuri, minum sedikit tidak disyukuri, rumah dikit, rumah kecil tidak disyukuri, baju jelek tidak disyukuri. Tapi ketika Anda ikhlas, Anda punya kemampuan untuk bersyukur. Karena ketika Anda bersyukur, Anda akan ditambahkan banyak oleh Tuhan. Oke? Kenapa bukan bisnis? Nah, ini kritikalnya ya. Ketika Anda tidak mencari ini, hidup Anda lebih tenang. Dan ketika Anda mengalami ketenangan, Anda bisa lebih logis. Karena solusinya tidak selalu bisnis. Solusinya Anda bisa bekerja. Nah, banyak orang gengsi. Saya gengsi, saya nggak mau kerja. Ada gengsi, nggak mau dagang. Saya gengsi dong, gila. Ngapain saya nawar-nawarin orang, ya? Lalu kemudian saya mesti merasa membutuhkan. Dan ada orang bilang, saya nggak masalah deh, saya jadi makelar. Ini jadi solusinya menjadi logis. Kenapa? Karena orang yang punya problem di sini, mereka akan punya problem dengan self-confident. Oke? Self-confident akan menghasilkan ego yang menurut saya negatif.
Gitu. Saya nggak mau dagang, kenapa? Malu. Saya nggak mau nawarin orang, malu. Saya nggak mau jadi penjual, malu. Saya nggak suka jualan, kenapa? Malu. Saya nggak mau ditarget, kenapa? Malu kalau misalnya penjualan saya nggak tembus. Nah, akhirnya uangnya nggak dapat, kebahagiaannya nggak dapat. Nah, tugas Anda sekarang adalah Anda harus menyelesaikan problem yang lebih logik. Jadi teman-teman, mungkin kalau Anda ingin mendapatkan solusi, Anda harus ingat bahwa solusi yang diberikan, Anda harus fokus kepada hal yang benar-benar prioritas. Kehidupan lebih penting daripada uang. Ketika Anda menyelesaikan masalah kehidupan, keuangan Anda akan membaik. Tetapi jangan menyelesaikan masalah kehidupan dengan uang. Anda nggak bisa membeli kebahagiaan. Anda nggak bisa membeli cinta. Anda nggak bisa membeli kedamaian. Nggak bisa. Anda nggak bisa membeli, misalnya, saya ingin damai, saya pergi jalan-jalan. Tetapi sebetulnya batin Anda tidak damai. Karena sumber kedamaian batin bukan dengan jalan-jalan. Oke, Anda misalnya ingin memiliki semangat hidup, ya, ingin memiliki semangat hidup. Anda pergi dan mencari motivator. Teman-teman, motivator tidak bisa membantu Anda. Yang bisa bantu kita sebetulnya Tuhan. Oke, Anda melakukan tindakan yang mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, kenapa sedekah itu bagus? Karena mendukung pekerjaan Tuhan. Mengapa bersyukur itu bagus? Karena mendukung pekerjaan Tuhan. Kenapa Anda kembali ke spiritual bagus? Karena itu mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, karena Tuhan yang memberikan kehidupan, maka solusinya datangnya dari Tuhan, bukan dari uang. Jadi itulah yang dipikirkan, itulah yang banyak orang kaya alami. Orang kaya tambah kaya karena mereka mengerti bahwa solusi kehidupan bukan didapat dari uang, tetapi didapat dari spiritualitasnya mereka.